Halo anak-anak, salam sehat selalu. Berjumpa lagi bersama Pak Andre di video pembelajaran Pak Andre. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah ya? Tentunya kalian tetap harus semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Karena walaupun belajar dari rumah, tapi kita tetap bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu materi kelas 4 semester 1 tema 3 muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Pak Andre berpesan pada anak-anak, pada saat melihat video ini tolong anak-anak tetap menjaga jarak pandang mata kalian pada gadget atau laptop yang kalian pakai untuk melihat video ini. Dan juga anak-anak jangan melihat video ini sambil tiduran ya, agar kesehatan mata kalian tetap terjaga. Oke? Sudah siap anak-anak? Mari kita simak pelajaran berikut ini. Anak-anak, seperti yang sudah Pak Andri sampaikan tadi, kita akan belajar materi kelas 4 semester 1 tema 3. Secara khusus kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang kegiatan wawancara. Untuk itu Pak Andri akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pengertian dari wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber tentang suatu hal. Lalu apa itu narasumber? Narasumber seperti yang akan Pak Andri jelaskan adalah orang yang memberi keterangan tentang suatu hal. Lalu tema wawancara. Saat berwawancara kita tentukan dulu temanya. Tema wawancara adalah pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara tersebut. Berikutnya yaitu tujuan wawancara. Nah, dalam berwawancara kita harus menentukan tujuannya juga. Tujuannya adalah kita nanti mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Bagaimana cara melakukan wawancara? Cara melakukan wawancara yaitu dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara terdiri dari beberapa bagian yang penting, yaitu diantaranya adalah yang pertama narasumber, yang kedua pewawancara, berikutnya adalah kalimat sapaan, setelah kalimat sapaan yaitu pembuka wawancara. Berikutnya adalah pembicara. Yang keenam adalah isi dari wawancara. Dan yang terakhir adalah penutup wawancara. Pertanyaan dalam wawancara. Nah, pertanyaan dalam wawancara yang baik biasanya mengandung unsur nama
namanya Pak Andre ringkas menjadi adik Simba, atau bisa mengandung kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, tadi unsurnya adalah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa? Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang sedang terjadi. Lalu di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Berikutnya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kita ingat lagi ya, adik Simba. Apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Tujuh hal penting dalam menyusun laporan wawancara. Setelah melakukan wawancara, jangan lupa kita perlu membuat laporan hasil wawancara. Ada hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu latar belakang, lalu ada tujuan, lalu ada juga topik. Berikutnya adalah waktu dan tempat. Lalu nama pewawancara dan narasumber. Lalu berikutnya hasil wawancara. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dalam berwawancara kita harus menggunakan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan standar kaidah tata bahasa Indonesia. Kosakata baku dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Apa itu? Yang pertama, membuat janji dengan narasumber. Kita perlu menentukan harinya kapan kita akan berwawancara, lalu di mana kita akan berwawancara. Ini penting sekali agar kita bisa bertemu langsung dengan si narasumber. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan wawancara. Jadi sebelum berwawancara kita perlu menyiapkan daftar pertanyaannya dahulu, sehingga pada saat wawancara kita tidak kebingungan apa saja yang akan kita tanyakan. Yang ketiga, berlatih untuk mengajukan pertanyaan wawancara. Cara berwawancara kita perlu berlatih. Cara menanyakan pertanyaan kita perlu berlatih ya, tentunya dengan sopan, lalu dengan menggunakan tadi tata bahasa yang baku. 6 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. 1. Memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Lalu yang kedua, memulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Yang ketiga, mendengarkan informasi yang disampaikan narasumber dengan baik, dengan seksama. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan narasumber. Jadi pada saat narasumber itu sedang menjelaskan
eh, pertanyaan yang kita ajukan, kita tidak boleh menyela. Kita dengarkan dengan baik, dengan seksama. 5. Menghindari pertanyaan yang berbelit-belit. Jadi pertanyaannya harus jelas. Intinya apa perlu kita tanyakan dengan jelas ya. Lalu yang keenam, mencatat atau merekam jawaban serta informasi penting dari narasumber. Kita bisa mencatat atau merekam dengan menggunakan HP gitu ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan setelah kita selesai melakukan wawancara. Ada 3 hal ya anak-anak. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang ketiga adalah berpamitan kepada narasumber. Nah, anak-anak, itu tadi segala sesuatu yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan wawancara. Yang terakhir, Pak Andre akan mensimulasikan bagaimana cara berwawancara yang baik. Pak Andre tidak sendiri. Pak Andre mengajak teman Pak Andre, yaitu Bu Ana. Dalam video ini nanti Pak Andre dan Bu Ana akan mensimulasikan bagaimana cara kita berwawancara dengan baik. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Permisi Pak. Iya, Bu. Ada apa? Dari bisa saya bantu? Ya. Minta maaf mengganggu waktu Bapak sebentar, bisa? Bisa, Bu. Mari silakan duduk. Terima kasih. Ada apa ya ini ya kok? Datang ke sini, Bu. Iya Pak, begini. Saya ini ada tugas dari kantor berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kabupaten Semarang. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana dari Dinas Pendidikan Pak. Saya tujuannya ke sini mau mewawancarai Bapak tentang pekerjaan. Oh iya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Tidak apa-apa. Silakan. Nanti ada pertanyaan apa akan saya coba jawab sebisanya. Terima kasih. Saya mohon izin terlengkap ya Pak. Oh iya, boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama Bapak, nama lengkap Bapak siapa nggih? Saya nama lengkapnya Mikael Andre Budi Prasetyo. Biasa dipanggil Pak Andre. Oh, namanya panjang ya Pak. Iya. Oke. Selanjutnya apa pekerjaan Bapak? Saya di sini berprofesi sebagai pengajar atau sebagai guru, khususnya guru SD. Oke. Selanjutnya Pak, di mana Bapak tinggal? Saya tinggal di Salatiga, Dusun Kembang Arum, RT 1 RW 2, Kecamatan Sidomukti. Oh, Bapak dari Salatiga ya? Iya, Salatiga. Jadi setiap hari saya melakukan ke Salatiga sampai Ungaran. Ya. Jauh sekali ya Pak. Ya. Iya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, kapan Bapak mulai bekerja di sini? Saya mulai di sini mengajar sejak tahun 2013, Bu. Ya, 2013. Udah berapa tahun itu ya? Sudah lama ya, sudah lama. Ya sih. Ya, Lalu bagaimana perasaan Bapak selama bekerja sebagai seorang guru? Saya selama ini merasa bahagia, Bu, karena bisa melihat perkembangan anak-anak dan bisa menularkan ilmu kepada anak-anak yang tadinya belum mengenal ilmu pengetahuan, akhirnya bisa mengetahui banyak hal. Itu jadi saya
merasa bahagia karena sudah bisa membantu anak-anak terutama dalam belajar. Betul ya Pak ya. Sungguh pekerjaan yang mulia Mas. Iya. Oh iya. Ye. Selanjutnya Pak, mengapa Bapak memilih profesi seorang guru? Saya memilih profesi guru karena itu sudah cita-cita dari dulu. Saya sudah bercita-cita ini menjadi guru. Karena guru tadi adalah profesi yang mulia, bisa mengajarkan ilmu pengetahuan dan mengenalkan banyak hal kepada anak-anak. Terlebih apabila anak-anak yang belum bisa menjadi bisa, dan ke depan harapannya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berguna. Itu saya memilih profesi guru, terutama guru SD. Amin, saya doakan semoga tetap sukses ya Pak. Amin, terima kasih banyak. Saya kira cukup Pak untuk wawancara hari ini. Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Sama-sama. atas waktu Bapak Ya. yang bersedia saya wawancarai. Iya. Saya minta maaf kalau ada tutur kata saya yang salah atau mungkin saya kurang sopan. Saya minta maaf ya Pak. Sama-sama, Bu. Baik, kalau sudah cukup saya mohon pamit Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mari, silakan. Nah, cukup sekian pembelajaran yang bisa Pak Andre sampaikan. Semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar ya. Namun apabila kurang jelas, kalian bisa menyaksikan ulang video pembelajaran ini sampai kalian benar-benar bisa mengerti dengan baik. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Pak Andre tetap berpesan pada anak-anak agar anak-anak selalu menjaga kesehatan tubuh kalian dengan cara makan makanan yang bergizi. Lalu apabila kalian meninggalkan rumah, kalian tetap menjaga jarak dengan orang lain, sering cuci tangan pakai sabun, dan yang paling penting adalah mengenakan masker. Nah, sekian yang bisa Pak Andre sampaikan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dadah.